Selamat bertemu anak-anak. Hari ini pelajaran prakarya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi prakarya kita hari ini, kita akan belajar tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Di mana prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wawasan kelistrikan. Dan yang kedua, instalasi listrik rumah tangga. Wawasan kelistrikan meliputi pengertian, dan yang kedua, jenis dan manfaat kelistrikan. Sedangkan instalasi listrik rumah tangga meliputi komponen kelistrikan, dan yang kedua, pembuatan produk. Hari ini kita akan belajar tentang wawasan kelistrikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat yang pertama menjelaskan pengertian kelistrikan. Dan yang kedua, menjelaskan jenis kelistrikan. Dan terakhir, menjelaskan manfaat kelistrikan. Apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Ibu yakin kalian sudah memahami ketika kalian belajar pada materi listrik statis. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor atau di dalam penghantar bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif, yakni elektron. Arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan listrik positif, yakni dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sekarang kita belajar tentang jenis dan manfaat kelistrikan. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada suatu penghantar atau pada suatu konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama listrik arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan arus listrik dalam sistem internasional atau SI adalah ampere, biasa disimbol dengan huruf A.
Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, listrik muncul akibat ada muatan listrik. Yang kedua, medan listrik. Yang ketiga, potensial listrik. Yang keempat, arus listrik. Dan yang kelima, elektromagnet. Ini adalah tipe-tipe fisika yang mengakibatkan munculnya listrik. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai penerangan, seperti digunakan pada lampu. Yang kedua, sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh pembangkit listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan pada generator. Contohnya, PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap, di mana uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya, pembangkit listrik tenaga uap Semarang, Jawa Tengah, dan pembangkit listrik tenaga uap Suralaya, Cilegon, Banten. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Contohnya, pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang dan OBNI-NKS di Uni Soviet. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga batubara atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga batubara menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Contoh, pembangkit listrik tenaga batubara Bukit Asam, Sumatera Utara. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutar baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutar generator. Dari generator inilah, energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell. Agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan, perlu disimpan pada baterai. Anak-anak,
materi kita hari ini sekian. Untuk itu kita mengambil suatu kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Yang kedua, arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama listrik arus searah atau DC, dan yang kedua listrik arus bolak-balik atau AC. Kesimpulan yang kedua, listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Kedua, medan listrik. Ketiga, potensial listrik. Keempat, arus listrik. Dan yang terakhir, elektromagnet. Kesimpulan yang keempat, manfaat sumber arus listrik. Yang pertama, sebagai penerangan. Yang kedua, sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, untuk menghidupkan peralatan elektronik. Untuk tugas kita hari ini, tugas LK1, anak-anak buka buku paket prakarya halaman 58. Tugas ini dikerjakan pada buku tugas, kemudian dikirim ke WA guru mata pelajaran. Tugas ini diberikan mulai hari ini sampai 3 hari kemudian. Harus segera dikirimkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Untuk materi pada pertemuan berikut, kita akan belajar tentang instalasi listrik rumah tangga. Anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai tentang wawasan kelistrikan. Untuk itu, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran prakarya kita hari ini.